Menjelang peringatan 17 Agustus, fenomena pengibaran bendera dari serial anime dan manga Jepang berjudul One Piece oleh sebagian masyarakat jadi sorotan. Bendera itu dikibarkan di berbagai tempat, mulai dari pagar rumah hingga mobil truk. Fenomena ini mengundang pertanyaan apa arti mengibarkan bendera One Piece dan apa dampaknya dalam konteks hukum. Kita bahas bersama politisi Partai Golkar Firman Subagio dan Ketua Umum YLBHI Muhammad Isnur. Selamat petang semuanya. Selamat petang. Assalamualaikum Selamat warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Firman, di beberapa media Anda menyebutkan kalau ini bisa menjurus ke makar. Sebenarnya bagaimana pemikiran Anda sampai bisa ke kesimpulan makar itu? Ya, terima kasih Mbak Cindy. Jadi kemarin memang kami ketika ada diskusi di DPR terkait hal yang lain, dan kemudian saya di doorstop oleh beberapa teman media, ditanyakan tentang pemasangan bendera One Piece yang marak dilakukan oleh sekelompok masyarakat menjelang 17 Agustus atau peringatan HUT proklamasi ke yang ke-80. Oleh karena itu kami sepakat bahwa pengibaran bendera ini juga harus dilihat dari berbagai perspektif. Ada dua perspektif. Yang pertama tadi yang disampaikan Mbak Cindy dalam pengantarnya, ini juga menunjukkan bahwa pengibaran bendera One Piece dapat menjadi simbol perlawanan terhadap ketidakadilan atau penindasan. Dalam konteks ini, pengibaran bendera One Piece mungkin dapat dilihat sebagai bentuk ekspresi kebebasan dan perlawanan terhadap status quo. Nah ini kira-kira seperti itu pandangannya ya. Kemudian ini juga bisa ditafsirkan sebentuk kreativitas dan ekspresi masyarakat. Karena kita mengakui bahwa ada kelompok masyarakat yang mungkin merasa tidak terwakili atau mungkin tidak terpenuhi apa yang menjadi harapan. Nah kalau gitu, dugaan ada makar ini dari mana Pak Firman? Begini, oleh karena itu kalau bentuk pencapaian ekspresi yang berlebihan yang bisa menimbulkan provokasi, ini juga ujung-ujungnya adalah bisa menimbulkan masalah yang terkait dengan masalah makar. Ini harus hati-hati karena itu milestone-nya kan seperti itu, dimulai dari hal-hal yang kecil, dan kita harus menyadari bahwa masyarakat kita ini kan tidak paham terhadap hal-hal seperti ini. Sehingga kalau masyarakat itu nanti terprovokasi secara berkelebihan, ini bisa menimbulkan konflik di masyarakat, dan masyarakat itu bisa kalau tidak memahami, bisa menimbulkan konflik bagi kelompok-kelompok tertentu yang punya agenda-agenda. Ini bisa juga ada agenda-agenda itu juga ya. Kalau Mas Isnur sebenarnya melihatnya, bagaimana kalau gitu pemerintah akan bisa membatasi mana yang memang ekspresi, mana yang provokatif menuju makar, dan apakah sebenarnya respon pemerintah ini sudah tepat? Iya Mbak, sebenarnya pemerintah ini menurut saya dan anggota DPR ya harus belajar dari Gus Dur. Gus Dur itu membawa atau mendengar kritik masyarakat itu dengan santai, dengan rileks gitu. Dan justru mencoba mengenali, memahami apa masyarakat itu seperti itu, kenapa masalahnya. Harusnya seperti itu. Bagi YLBHI, ini adalah bentuk semangat warga, partisipasi warga, kepedulian warga untuk mereka bertanya dan mengkritik tentang jalannya kebangsaan ini. Tadi cerita supir ya, 3 hari ngantri hanya untuk menyeberangi pulau, sehingga mereka frustasi. Dan mereka mengibarkan bendera, itulah simbol mereka merasakan ketidakadilan. Dan Jolly Roger dan One Piece ini, saya sebagai penggemarnya juga, didiskusikan banyak hal. Itu adalah simbol seperti superhero dalam banyak film untuk mengatakan bahwa kami berpartisipasi, saya siap bergabung dalam melawan ketidakadilan. Harusnya dipahami seperti itu. Jadi jangan dipahami berlebihan, apalagi kalau sampai makar. Kalau makar dalam definisi KUHP itu kan tujuan serangan untuk menggulingkan kekuasaan, untuk menjatuhkan presiden, itu sama sekali jauh sekali dari sana. Justru menurut saya harusnya pejabat negara peka terhadap apa yang dirasakan rakyat, sehingga rakyat bisa menyuarakan dengan simbolnya mereka. Dalam banyak hal Mbak, ada yang menggunakan superhero yang lain, menggunakan gambar-gambar klub yang lain. Artinya respon dari pemerintah juga terlalu reaktif Mas Isnur? Iya, menurut saya jadi keliru gitu, memahami kritik sebagai ancaman.
Nah, ini menjadi fenomena dalam yang kami hadapi sehari-hari. Seperti orang demonstrasi sehari-hari itu kan partisipasi yang dijamin oleh konstitusi. Terus dianggap oleh aparat di bawah sebagai ancaman sehingga harus dibubarkan segera gitu. Demokrasi itu membutuhkan kebisingan, membutuhkan kegaduhan, membutuhkan orang semua berbeda-beda cara mengekspresikannya. Itulah pentingnya kita kemudian memahami cara tangkap kita terhadap kritik seperti apa gitu. Nah, hari ini Pak Firman menurut saya sedikit merevisi posisinya dengan di awal bilang bahwa ini adalah ekspresi warga yang bermacam-macam. Saya pikir ada perubahan posisi pemahaman Pak Firman hari ini yang saya tangkap ya Oke, di kalau ada Kompas revisi pagi itu, ini petang ini. saya kita tanya dulu ke Pak Firman. Pak Firman, kalau misalnya posisinya sekarang lebih menghargai itu sebagai ekspresi, apakah masih mendukung ada konsekuensi hukum juga seperti yang disampaikan oleh Menko Polhukam? Ya begini, sebetulnya apa yang disampaikan Mas tadi juga betul. Ini kan sah-sah saja sebagai ciri khas sebuah demokrasi itu kalau ada perbedaan. Tapi kita juga harus memahami kultur budaya kita bangsa Indonesia yang belum memahami secara keseluruhan terhadap yang disampaikan tadi. Ini juga tidak boleh terkita apalagi dikaitkan dengan HUT proklamasi. Itu yang kami tidak sepakat. HUT proklamasi itu harusnya kita nikmati dengan pesta-pesta kemerdekaan seperti negara-negara lain yang cool gitu ya. Nah, mengenai penyampaian pendapat itu kan boleh saja bisa dilakukan. DPR sekarang sudah punya rumah aspirasi, welcome gitu. Tapi jangan memberikan proposal dengan bentuk-bentuk yang masyarakat itu belum paham. Ini justru tugas kami sebagai anggota DPR, bukan kami alergi. Masing-masing kita punya cara gitu. Kalau saya sekarang ini saya susah kepada masyarakat, nggak usah ikut mengikuti mengibarkan bendera-bendera seperti itu. Alhamdulillah di daerah Jawa Tengah itu nggak ada satupun bendera-bendera ini. Saya udah keliling kemarin dari Semarang, Grobogan, Pati, besok ke Rembang sampai ke perbatasan Blora, macamnya nggak ada satupun bendera itu. Oke, Apalagi kalau sampai membuat di jalan-jalan. Yang saya khawatirkan adalah jangan sampai masyarakat, sensitivitas masyarakat ini ada yang membangun narasi-narasi seolah-olah nanti disalah tafsirkan. Oke, jangan sampai ada narasi yang salah artikan. Bukan budaya Indonesia. Oke, kalau gitu Mas Isnur, kalau gitu ketika masyarakat mau menyampaikan kekecewaannya, langkah atau jalur yang bisa diterima semuanya kayak gimana harusnya? Ya, ekspresi warga tuh bisa dibatasi, Mbak. Terserah mereka. Ada yang dengan puisi, ada yang dengan coretan di dinding, ada yang dengan gambar, dengan film, dengan karya apapun. Nah, tugas kita sebagai elit ya, tugas kita sebagai orang yang paham, harusnya merespon itu dengan baik. Ya, kami menganggap ini adalah ekspresi warga, kekecewaan, kesedihan, komitmen untuk menjaga keadilan sosial. Kami akan tanya, kami akan dengarkan. Dari 3 sampel tadi yang diberikan oleh Kompas hari ini, itu sangat relate sekali semuanya. Sangat rasional dengan apa yang mereka alami. Dan tugas kita adalah tugas Bang Firman di DPR justru menghormati keragaman itu. Tidak ada, belum tentu kita tidak ada di lapangan. Dan setiap ekspresi dengan film wibu anime One Piece, besok mungkin dengan film yang lain, dengan wibu yang lain itu sangat berharga. Dan saya masih Berarti ingat, harusnya lebih santai Wapres juga Gibran pemerintah itu, ya? bener, Wapres Gibran ketika kampanye kemana-mana dia pakai pin One Piece. Itu pertanyaannya apa? Maksudnya apa? Mas Gibran pakai One Piece gitu. Terus Sri Mulyani pernah memerankan itu juga. Anies ketika kampanye pakai simbol itu juga. Itu simbol yang dalam wibu adalah simbol kerakyatan, simbol perjuangan bersama. Nah, ketika pemerintah merespon berlebihan, justru menjadi pertanyaan, ada apa? Kok jadi semacam ketakutan yang berlebihan gitu. Padahal teman-teman responnya adalah awalnya biasa gitu. Oke, masyarakat punya kebebasan berekspresi dan itu tidak bisa dibatasi. Tapi memang ada jalur-jalurnya juga. Terima kasih Mas Isnur dan juga Pak Firman sudah berbagi di Kompas Petang. Sehat selalu semuanya. Sehat selalu.